Suguhin ini. Ya. OTD. Wih, OTS. Aduh. Oke, selamat datang di OTS. Balik lagi sama gua Dawer dan kawan gua Ajis. Ada Kita Ajis. kedatangan tamu nih. Wih, kita kedatangan tamu dong. Siapa Jis? Siapa Jis namanya? Siapa namanya? Bikin Siapa, aja siapa? sendiri. Wih. Ian Nam- Kasela. Bukan. Emang udah gak ngeband? Enggak. Sekarang main BMX. Ian apa? Ian Sophia. Wih, kita kedatangan Ian Sofian. Halo guys, Wih. perkenalkan nama gue Ian Sofian. Gue atlet BMX Flatland Indonesia. Wih, mantap. Alhamdulillah hari ini gue diundang sama apa ini? OTS. Oh iya. Wih, Apa sama kasih? Tahu gak OTS apa? Apa tuh? OTS? Obrolan tanpa solusi. Obrolan tanpa Nggak solusi. ada solusinya dong. Nggak ada. Jadi Emang gak nyari solusi nih. jadi ginian, sebenarnya gue ngundang lu nih mau Iya. ngebahas-bahas tentang BMX sama si pelakunya gitu, sama si pemain profesionalnya Oh, BMX iya, ya Jis ya. Yoi. Kita mau ngulas profil lu, mau ngulas tentang BMX, mau Oke. ngulas dunia BMX lah gitu intinya mah. Iya. Karena kita kepo sama BMX akhirnya kita ngundang lu. Iya, terima Jis? kasih banyak nih udah ngundang gue di sini di channelnya OTS. Wih. Apal dia udah. Apa udah ada skrip. Oke, Ajis sebenarnya yang kepo banget tuh Ajis, Oke. yang kepo Mana, banget gua tuh. kepo. Gimana, Ji? Mulu. Gimana, Ji? Yang kepo banget. Nih, jadi gue pengen nanya nih. Iya, nanya apa nih? Kan hobi banyak kita nih ya. Ada Woi. bola. Bola. voli, Ajis main hobinya apa, dongkrak. Jis? Gue main catur. Itu olahraga otak kan? Olahraga otak. Iya, paling banter dia jempol kena engkel. Gini ya. Kudanya keberatan. Jadi Lurus baik. Sama benteng. Iya. Ini kenapa Iya, milih gimana? BMX kan? Ya. Dibanding hobi yang lain. ini lebih dalam dari Ian ya. Buat diri lu sendiri kenapa sih lu milih BMX kan? Kalau gue sih milih BMX karena emang passion ya, passion. Passion lu di Passion BMX gue di nih BMX, gitu kan. Iya. Nah, kelihatannya keren aja gitu gue. Pasti sih. Wah, anjir. Olahraga BMX. Gue juga. Olahraga ekstrim. Iya, menurut gue juga keren sih olahraga BMX itu dari Iya, dulu sebenarnya. pandangan. Lu seneng nggak? Seneng nggak? Seneng, cuman karena bobot badan yang segini entengnya gitu. Enggak. Sebenarnya itu enggak jadi alasan. Oh, buat jadi main Nah, BMX, itu. Iya. Atlet-atlet profesional tuh banyak nggak sih yang badannya agak berisi gitu, agak gemuk? Kalau atlet nggak ada yang gemuk. Sebenarnya karena tuntutan ya. Iya. Ya. Cuman tapi bisa kok kalau misalkan punya berat badan segini bisa buat main BMX. ya intinya ada kemauan deh. Iya, Yang cuman penting ada kemauan, ya pasti bisa. Weh. kasihan premi kita cor dulu kali ya. Enggak. Frame-nya Karena frame kita bukan kaleng-kaleng. Iya. Wow, nanti masalah kaleng-kaleng itu kita bahas ya. Masalah kaleng-kaleng itu kita bahas ya. Nah, Oke. Dari kapan sih lu main BMX? kalau gue sih dari 2010-an. 2010 sampai sekarang 2020 berarti hampir 10 tahun ya? Hampir 10 tahun. Hampir 10 Karena tahun. gue di bulan Desember mulai. Di 2010 tuh. 2010 ya. Oke, 2010. 2010 akhir. 2010 Gue main BMX. akhir. Nah, Sekarang 2020 akhir. Iya. 2020 berarti umur berapa ya? umur. Masih muda dia. Wow. Muda, 97. Kelahiran 97 berarti sekarang 23. 24 dia. Oh ya. Kurang-kurangin Ini dia. ngurang-ngurangin. Lu belajar dari siapa sih kalau BMX? BMX gue dulu belajar dari, jadi pertama tuh gue ketemu teman gue nih, teman? anak Jakarta. Dia Namanya siapa? namanya Sebutin aja. Abi. Abi. Iya. Buat Abi sekarang Abi lagi diceritain nih sama Ian. Iya, Weh. Abi itu dulu dia jadi inspirasi gue buat main BMX. Weh. Ya Abi pacarnya Umi tuh. Nah, bukan ya. Enggak lu temenan. Dia ngada-ngada. Emang begitu orangnya. Ini itu bukan Umi namanya. Oh ya. Nanti jangan bahas ini, jangan bahas ini. Oh, jangan deh. Jangan. Kalau di luar mah kita jangan deh. Ya, takut. Doi takut. Enggak takut. Oke, lu ketemu Abi. Nah, lu ketemu Abi ini dari tongkrongan atau ketemu di apa ngeliat di jalan dia lagi main BMX atau gimana? Gue dari sebenarnya dulu ya, gue ketemu dia tuh di pinggir jalan. Jadi dia tuh main ke daerah Setu kan di Daerah rumah Setu. ibunya.
Nah, rumah ibunya itu di daerah situ. Dia goes tuh dari Jati Asih kalau nggak salah deh. Jati Asih dia goes, pas mau arah pulang dia jadi kayak ngeliat gua, tapi gua ngeliat dia juga sih sebenarnya. Lihat. Kayak ketemu nih. Kata gua tuh, wah anak BMX tuh, kata gua kan gitu kan. Anak BMX tuh. Bang, main bang, sini bang, kata gua kan gitu Iya, kan. lu ngajakin Abi nih. Iya. Iya. Bang, main BMX sini bang, katanya. Bareng, kata gua, kumpul bareng nih gitu sama gua. Oh ayo bang, katanya. Gue juga nih mau arah pulang tapi, kata dia gitu. Pas itu gua bawa dia ke sini, ke residen ini nih. Iya, di sini. Iya, di sini tapi deh gitu intinya di sini ya. deh gua. Nah, Pas dia ngasih tahu gua nih Yan, ini tuh namanya BMX Flatland, kata dia. BMX Flatland. BMX Flatland tuh keseimbangan sama teknik gaya. iya. Nah, iya. Jadi gua tahu BMX Flatland tuh dari dia. Jadi gua sharing dia setiap hari gitu. Gua chat dia setiap hari gitu. Nah, gitu. Bang, Kenapa nih milih Flatland? menurut gua sih kalau Flatland tuh asik. Asik, Jadi karena- kayak ada seninya gitu. Iya, karena keseimbangan Iya, terus di setiap, ada setiap triknya tuh dia ada Keunikan ya? keunikan keunikan. tersendiri, ya. Karena emang kayaknya kalau flatland bisa nggak sih dibilang olahraga ekstrim? Bisa, karena ya kalau kita salah gitu ya, Iya, salah jatuh, salah Salah bantal ya? salah Leher sakit, Salah, leher salah, sakit. bukan kalau nggak bantal. engkel pokoknya ada ya Ada gitu, lah coda-coda. cederanya Iya. gitu ya kan. Karena emang buat ngulik triknya itu dia butuh waktu lama juga sih. Nggak cuma sebulan kita dapat trik ini, 2 bulan kita dapat trik ini, enggak dia. Jadi dia untuk setiap trik itu tergantung kitanya. Jadi Cepatnya kita belajar atau ya tergantung kitanya. Jadi kalau kita belajar setiap hari, otomatis kita cepat kita bisanya. cepet bisa. Iya. Nah, Tapi kalau intens semakin cepat. Nah, benar. karena nggak kayak nyeduh mie, Iya, instan. 5 menit jadi. Nyeduh mie itu instan banget. Kompor. Iya kan? masukin bumbu ya Iya. gitu ya. Nah, Enggak, itu tapi kalau buat lu sendiri ngapalin satu trik itu berapa paling lama berapa tuh Ya paling waktunya? dia mah 2 hari, Wer. Nah, untuk 2 hari. Untuk trik dasar di BM Flatland ini ada trik-trik dasarnya. Jadi nggak asal kita ngetrik gini-gini ngetrik kan. Nggak. Jadi kita ada trik dasarnya kayak Basic mungkin deh, nggak, basic. basic. Dasarnya apa? Mungkin lo nggak paham trik. Ya, awam deh gua. lah ya. Iya, awam. Kayak ada backyard, kabus, steamroller, kayak ada funky chicken, ngerol. Nah, itu dia. Funky chicken tuh berarti ayam ngepang. Gaul, men. Oh, ayam gaul. Gimana itu? Nggak, kirain gua ayam ngepang gitu. Rambutnya oranye. Iya. Yang jago. Suka nongkrong Buset. Ayam suka nongkrong. Berarti banyak ya? Banyak. Jadi nggak cuman kita main BMX asal-asalan. Iya. Jadi kita ada step by step. Tadi kan kata lo ada basic trick. Pasti kan ada special trick nih. Nah, kalau signature lu punya trik sendiri nggak sih? Kalau di Yang lu buat? kalau yang gue buat sih banyak. Banyak. Kayak yang tadi ada di video yang kita Wih. Ntar kita siarin Ya, Nanti. pokoknya teman-teman semua pasti dikasih lihat sama OTS lah. OTS. Oh, itu trik sendiri yang lu buat, yang lu ulik tuh. Itu dari lu satu-satuin trik atau gimana? Pertama gue ya trik dasar terus gue ngeliat-liat video kayak di YouTube. Iya. Gini ya, gue lihat-lihat ternyata ya kalau kayak gitu sih enaknya kita aja kalau ngulik trik itu. Tergantung mood juga. Oh, Ini nih dari Flatland kan cross itu ada berapa aliran sih dia, kalau disebut aliran ya? Berapa aliran? BMX dia punya genre. Wih, Iya, BMX punya genre. Ya, Di kayak musik punya genre. kalau di musik genre. Iya, bener nggak? Iya, Ada kalau- flatland ya kan, bener ya? Ada street. Ada flatland, ada street, ada BMX cross, Cross. ada old school. Yang tertua itu old school. Nah, Jadi ini bapaknya old school tuh Bapaknya bapaknya BMX Flatland tuh old school. Old school. Iya. Nah, kalau kayak gimana ya? iya. Dia. Wih. Ntar dah Ini keren, kita keren. lihat di videonya. Enggak bener. Lu mang. Sebenarnya gini. Ntar ya di ini ada banyak. Yang mau ditanya tuh kayak perbedaan si street, cross, bedanya tuh apa? cross, kayak old school gitu. Kalau BMX Flatland itu kita butuh space yang Luas. enggak. Jadi Luas.
satu kotak berapa kali berapa gitu. Intinya rata. Intinya rata kalau BMX flatland itu. Jadi dia rata aja udah bisa main. Jadi enaknya gua main BMX flatland tuh itu. Jadi tempatnya gua nemu tempat rata aja gua udah bisa main. Nah, simpel ya. Iya. Nah, kalau BMX street ini street park sama ada street natural. Nah, kalau jadi natural? Kalau natural itu dia di jalanan. Dia kalau misalkan ada trotoar, ada tong ya, intinya apa aja yang dia temuin di jalanan, ada mobil diloncatin gitu ya. Jangan mobil loncatin gimana? Iya, ya kali aja kan. Doi gitu. apa kalau yang loncat begitu? Enggak tahu gua apaan. Gue kayak tukang gendang nih. Apa namanya kalau ngeloncatin rentang? Iya, kalau bunny hop gitu kan. Jadi dia ngelompatin trotoar, naik, turun lagi, terus lompatin tong sampah itu. BMX street. Kalau park berarti di kalau taman BMX dong. Park itu di kayak di arena. Di arena tapi di skate park namanya BMX park. Oh gitu. Kalau old school, bedanya old school sama flatland ini tadi katanya kalau sama kalau menurut gua. Menurut tuh sama paling tempat latihannya sama. Tapi dia bisa dibilang dia nggak muter, dia nggak kayak flatland nggak muter, tapi dia berdiri di sepeda track stand. Ya. Gitu. Oke. Minum dulu dong. Boleh minum. Minum dulu. Ada dendeng di belakang ada dendeng. Makasih banyak ini. Aduh, minum dulu. Nyemil juga nggak apa-apa ya, silakan. Iya. Dari apa tadi perbedaan BMX segala macam ya. Karena kita nanya itu karena nanya yang kayak gini tuh karena emang kita berdua awam. Enggak tahu sama sekali. Gitu. Awam. Ya, karena emang sih semua orang tuh awam enggak paham. Sekedar tahu aja BMX. Sepeda nih. Oh, sepeda biasa. Gitu kalau untuk arenanya sendiri kayak gitu tuh. Pemerintah sendiri itu ada nggak sih yang support? Alhamdulillah ada support. Ada. Tapi banyak nggak sih untuk di daerah kita sendiri? Di daerah lo sendiri banyak nggak? Satu apa? Pemerintah pusat lah. Kota kemarin tuh kita alhamdulillah ada dibikinin skatepark di Stadion Candrabaga. Wih. Di Kota Bekasi itu ya, Kota Bekasi. Buat teman-teman yang mau latihan BMX, kalian bisa datang setiap hari. Kalau Minggu rame. Wih, nanti ketemu lo ya kalau weekend ya. Kalau lu bingung mau cari barengan DM aja dia. Bang ikut bang. Bang BM dong gitu. Follow aja Yan Sofian 214. Wih. Ada di bawah. Gua belum di callback ini. Oke. Dari wadah. Terus alhamdulillah kita udah wadahnya ada. Di Setu juga kita ada wadahnya juga, di Grand Resident juga ada. Pokoknya sekitaran Setu kita ada. Ada. Pokoknya kabarin aja. Lu latihan di mana aja tuh kalau di daerah rumah lu? Kalau gue latihan di daerah rumah ya, kalau gue sih gampang ya. Di mana aja sih? Di mana aja. Nggak. Yang penting tempatnya rata. Seringnya di mana seringnya? ya Jess ini lucu loh. Gue pernah lihat video dia main di dalam rumah. Nah, itu tuh. Lu bisa sih main dalam rumah kayak gitu. Sebenarnya diomelin, tapi gue udah izin sama orang tua gue. Iya, takutnya kan lagi muter-muter TV jatuh. Karena emang itu gue dulu ada kayak League Challenge. Iya, jadi yang ngadain tuh dia. Si League itu sendiri. Jadi dia ngadain challenge. Dia stay at home pas lagi dulu corona kan kita awal-awal pandemi awal-awal pandemi gimana nih biar orang-orang tuh bisa terbawa gitu walaupun kita di rumah tapi kita masih tetap bisa berolahraga. Mungkin rumah lu gede, kalau main di rumah gua mentok lagi tuh. Itu gua juga hati-hati banget soalnya di pinggir itu lemari ada kacanya. Itu kan waktu pertama-tama pandemi nih. Kalau sekarang kan lu udah bisa main di luar dong, udah bisa latihan di luar. Itu di mana sih? Siapa tahu temen-temen kita ya kan ada yang mau ikutan, nanti bisa ketemu di mana gitu. Buat teman-teman yang mau
pengen tahu dan ikut latihan, kalian bisa langsung datang aja ke Grand Resident juga. Iya, Grand Resident. Grand Resident. Di belah mana itu? Kita ada di apa? Belakang tuh di Sport Center tau gue ya. Oh, yang lapangan, Sport Center. Lapangan itu ya. Iya, yang ada lapangan futsal, volley segala macam di situ. Pokoknya kalau kalian mau di Grand Resident doang tuh. Grand Resident kita ada di apa? Grand Mutiara Gading. Grand Mutiara Gading. Di Gor Grand Mutiara Gading. Gor badminton ya. badminton. Tapi gua keseringan di sana Grand Mutiara Gading. Oh, iya. Karena emang gua kecilnya di sana. Dari BMX sebenarnya gini BMX ini bisa nggak sih dijadiin mata pencaharian buat lu sendiri? Bisa, tapi lo ada pekerjaan lain ya? Tapi jangan terlalu ambisi gitu ya. Berambisi kita bisa mencari nafkah di BMX. Jangan terlalu ambisi karena di BMX itu kita jalanin hobi, kita senang lah. Main BMX juga nggak apa ya namanya. Jadi nggak ngandelin di situnya, punya pekerjaan lain juga. Jadi kita harus punya pekerjaan lain juga. Mungkin kalau misalkan kita tinggal di luar negeri, kayak di Prancis, Amerika, dia main BMX aja udah bisa kaya. Karena emang sponsornya gila-gila, men. Iya, benar. Karena emang banyak yang membiayai gitu ya. Iya. Kalau di sini amit-amit ya. Iya. Keseleo aja, mana tahu sponsor kan? Iya. Jadi keseleo kemana? Harus ada asuransi nih kayaknya nih. Kalau di sana emang harus ada asuransi. Iya, benar. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada wadahnya. Jadi kalau kita kenapa-napa kita ada kayak kartu UCI itu. Jadi kartu UCI itu udah ada. UCI itu singkatan apa tuh? Punya itulah. Union Cycling Indonesian. Indonesia. Oh. Kayak BPJS gitu kali. Tapi tapi ada B-nya apa dia termasuk sama BPJS. Intinya asuransi buat rider-rider BMX gitu. Oh. Tapi balik lagi ngebahas pekerjaan, lu punya nggak sih pekerjaan lain? Gue ada pekerjaan. Apa? Selain gue main BMX, gue ada usaha. Wih, usaha. Sotomi bakso. Wih, mana ya? Sotomi. Gue sih rencana mau buka di sini. nanti ownernya kita jilat dulu ya. Kita deketin dulu. Sotomi bakso itu udah lama tuh? Udah lama. Sebelum lo main BMX atau? Main BMX gue udah menggeluti usaha keluarga dong. Wih, usaha keluarga. Emang harus begitu sih. Iya, karena kita ngandelin di BMX karena job juga nggak tiap hari ada. Apalagi sekarang pandemi ya. Apalagi sekarang pandemi. Gue jarang. Pandemi itu gue nggak ada sama sekali job. Yang seharusnya sebelum pandemi gue ada. Gitu ya. Sebelum pandemi itu gue ada job syuting, job perform, ada banyak event-event, kompetisi gitu. Jadi gue ngerasa dengan adanya pandemi ini ya itu. Iya. Soalnya Jis, gue pernah lihat Ian tuh main di TV nasional gitu. Iya. Alhamdulillah. Dia pernah ikut serial sinetron gitu. Dulu yang si Madon. Madon. Iya, dia asik deh pokoknya. Dia tuh dulu pernah kayak gitu. Bahkan gini loh, Jis. Anak-anak sini, anak-anak tongkrongan gue tuh taunya Ian orang saya itu tuh dari serial itu gitu. Karena emang dulu Ian tuh kayak belum dikenal deh gitu. Tahun berapa sih itu? 2015 ya, 2015 16 ya? 2010 pas main syuting. Pas syuting gua 2014-an. 14 15 ya. Stripping lu. Iya, bareng botai itu. Bareng botai Agatha. Idola para remaja. Ya, idola para remaja. Weh, putih loh, dia putih. Yakin aja. Botai. CS gue itu. Oh iya enggak. Terus dari pekerjaan segala macam. Wih, lu iya. Karena kan tadi kita udah bahas ya bahwa flatland ini bisa disebut olahraga ekstrim. Pernah nggak sih cedera? Paling parah tuh apa? Kalau cedera sih pasti kadang-kadang sih nggak terlalu parah. Biasanya kalau misalkan ada kayak cedera ankle atau baret itu biasanya lagi sedang ngulik trik. Trik baru gitu. Oh.
Kalau paling parah nggak ada dong, paling parah. Ya paling ankle kalau main flatland, kalau main street. Cedera rahang emang main tinju. Ada. Kalau street ada. Sampai meninggal juga. Lebih beresiko mungkin ya. Enggak serius. Serius. Kita dulu kehilangan rider atlet BMX Kota Bandung, dia pas lagi asosiasi acara pas lagi asosiasi. acara event bisa dibilang sih dunia itu namanya IOXC. Oh, IOXC. Enggak, tapi Yan, Indonesia. maaf nih, lu boleh ceritain nggak tuh cerita itu? Maksudnya? Kejadian dia itu kenapa bisa sampai kayak gitu? Dulu sih gue belum terlalu ini karena emang udah lama dia, udah lama. 2000 berapa gitu, gue nggak ikut itu pas lagi IOXC di Bandung. Lu dengar berita nih dari kawan-kawan ya? Iya, dulu kan tenar dia masuk berita kan gitu. Emang karena ekstrim sport kan. Oh, berarti buat teman-teman yang baru mau belajar, baru mau latihan harus didampingi sama orang yang udah profesional lah. Cara jatuh mungkin. Iya, karena emang ya tadi Yan bilang si flatland juga bisa mengakibatkan hal buruk kayak gitu ya kan? Iya, benar. Iya. Karena emang olahraga ekstrim. Iya, caranya lu latihan sama dia nih. Ini. Iya. Oh, berarti berarti selain jadi rider, lu berarti ngelatih juga dong? Kalau gue ngelatih Alhamdulillah. Ngelatih juga ya. Karena emang pengen ada generasi. Oh, pengen ada generasi bawa. Ya, karena emang Lu nggak pengen dong berhenti di lu doang gitu ya? Iya, itu ada dia. Jadi ada regenerasi gue nih. Gue juga nggak selamanya di atas kan. Pasti setiap ini ada waktunya kan? ya, ada downnya. Ada masanya gue turun. Nah, di masa aja gue turun itu gue naikin yang gue latih itu. Oh ya, gimana caranya biar karir lu naik nih? Iya, gitu. biar Bekasi tuh masih punya banyak rider. Bibit-bibit baru lah. Iya. Bibit-bibit unggul. Ngomong-ngomong BMX, lu pernah latihan sama orang ono nggak sih Yan pakai upluk merah? Kenal nggak? Itu dulu temen gue main Jatuh ya. Doi pernah cedera kalau nggak salah tulang belakang. Cedera. Jempol pelitak. Kasih tahu. Oke. Tadi dari banyak lah tadi. lupa lah ya. Apa bang? Mengenai karir dan perjalanan lu. Wih. Lomba-lomba yang bergengsi yang pernah lu ikuti apa aja tuh? Se-Jawa Barat juara 1 se-Jawa Barat. Juara 1 se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Nasional juara 1 juga. Juara 1 nasional itu di mana tuh? Di mana? Indonesia doang. Enggak, eventnya. Eventnya tuh di Tangerang. Di Tangerang gue kalah tuh. Oh, kalah. 3. Karena emang moodnya emang kurang. Moodnya kurang. Itu kan tergantung mood kita. Terus di Bandung juara 1. Di kemarin di Samarinda juara 1. Iya. Kemarin di Bali itu juara 1 juga alhamdulillah. Wih. Tapi Yan, itu tadi turnamen yang lokal. Iya, lokal. Jangan lokal internasional ya. Yang paling berkesan buat lu. Yang paling berkesan event yang paling berkesan buat lo itu apa? Ya gue bisa alhamdulillah kemarin gue ikut SEA Games. Filipina ya? Iya, SEA Games Filipina. Iya. Gue juga anak saya tuh akuin lah. Iya. Belajarnya sama gue. SEA Games Filipina. Iya. SEA Games Filipina. Sebelumnya lu ke Cina dulu. Chengdu. Apa sih nyebut susah nih? Chengdu. Pokoknya di Cina dah. Ya, pokoknya di Cina dah. Apa Nah, itu di TKI. Suruh ngerakit sepeda. Iya. Itu eventnya internasional dong. Event dunia sih. Internasional itu. Internasional. Lu ngewakili Indonesia atau atas Mewakili Indonesia. Wih, Indonesia. Yan Sofia, mewakili Indonesia di event internasional. Gua kagum jadi dia ikut SEA Games. Gua tahun depan selo. Lu ngapain? Lomba catur. Lomba catur. Kerambol. Apa olahraga?
Aduh susah. Gara-gara sepeda bisa naik pesawat. Ah, itu dia. Event internasional mewakilin Indonesia di apa tadi nama eventnya apa nama eventnya? Yang di Cina. Iya, Cina itu PC. PC. Ya, itu ajang bergengsi banget, event ajang bergengsi banget. Wih, buat kalangan rider-rider BMX ya. Banget flatland. Ya. Wih, Enggak, tadi kan di SEA Games nih. SEA Games. Dapat medali. Si game enggak ada. Oh, enggak dapat Iya. tapi udah keren bener sih itu. Alhamdulillah. Mantep. Gua udah bisa bawa nama Indonesia juga Yoi. udah suatu kebanggaan banget buat gua. Parah. Mantap Oke. Yan, tapi gue mau nanya ini sebenarnya sisi pribadi gue penasaran. Iya. Lu kan udah masuk SEA Games nih. Menurut lu, buat lu pribadi itu udah sampai puncak karir atau belum? Belum. Karena nggak ada batasan. Oh iya, nggak boleh cepat puas. Nah, Ya. nggak boleh cepat puas. Yang penting itu konsisten sama jangan cepat puas. Men. Wih, lu pernah ngelakuin apa? Emang Banyak yang sampai gua- bisa ngomong begitu? Tidur. Oke, ngomong-ngomong BMX ya. Tadi udah dari karir segala macam pekerjaan ya kan. Nah, lu sendiri kan tadi lu bilang ngajar. Pasti di komunitas dong. Ada Wih, apa tuh nama komunitasnya? Satu BMX team. Wih, Satu satu BMX BMX team. Iya. Wih, lu bawa nggak anak-anaknya? Bawa. Bawa. Masa gue sendirian doang? Wih, boleh panggilin nggak? Boleh panggilin nggak? Oke. Nah, sini, bro. Wih. Oke, teman-teman. Nah, Sini. Wih, Wih, siapa nih? lama. Udah lama. Duduk. nah yang ini Dia namanya siapa nih? dia ini namanya Ramadhani. Wih, Ramadhani, lu ganteng juga ya. Dia Coba. alhamdulillah juara 1 se-Jawa Barat juga. Wih, Cuman beda kelas aja sih. beda Ya, kelas. kelas bulu. Junior. Junior. Kalau ini? Kalau ini Rian Ariansa. Wih, Rian. Ini Ian Sofian, ini Rian Ariansyah. Kalau main kan bawa ada apa ya? Ini ini tetangga gue. Oh, tetangga. Lagi belajar. Wih, lagi Dia ini belajar. Cuman baru sebulan ya ada ya. Hampir. Iya ada baru sebulanan gitu. Tapi Latihan. keren sih, kecil-kecil udah Iya itu kayak dia. gini ya. Emang harus dari Dari usia kayak gini. Kita belajar sejak dini. Jadi Oke, dia umur ini udah di kemana aja. Wih, udah harus ditatar. Wih. Emang harus. Gue pengen nanya umurnya berapa Tom? Umur sekitar 15-an. 15 tahun. Gitar lagi. Lu berarti enggak, guys. Berarti lu lahir sekitar 2001 2002. 2005. Karena Pasti bulannya sekitar Oktober Desember. Sekitar semua ini nih. Sekitar Kalau lu? itu yang buat ngambil jambu. Itu gantar. Itu bahasa lu. Jawa anjing. Itu gantar. Itu bahasa lu. Biasa. Kalau bahasa gua gaetan. Iya. Gala. Kalau lu umur berapa tahun? Dan 18. 18 udah masa-masanya puber ya. Udah demen cewek belum lo? Buset, udah bang. Udah pernah ngapain aja lo sama cewek? Itu luar konteks, enggak jauh-jauh. Iya, udah sering bokul ya? Kacau. Oke. Jadi ini anak bini gue pertama. Anak didik lo yang pertama. Pertama kali flatland. Nah, ceritain dong lo ketemu Ian gimana? Gua ketemu Yan itu dulu lagi goes sore. Dia dagang soto. Iya. Gua lewat di ada pasar malam gitu kan. Iya. Pasar malam. Gue lagi dagang. Gua ketemu dia. Gua sebelumnya ngelihat pas dia syuting di Grand Wisata. Nah, terus habis itu gua lagi goes, disamperin dia, "Weh, ayo main gini." Lah, ini kan abang yang di GW itu kan gitu. Iya. Pas lagi syuting. Di situ awal mulanya. Pertama kali minta diajarin lo atau Ian yang nawarin? Dia yang nawarin, ayo kita main bareng, ini diajarin trik kayak gini. Soalnya dulu gue ngasal banget. Masih ngasal. Iya. Ngasal. Orang emang enggak ngasal berarti ya. Seneng nggak? Semenjak ketemu gua, Anjas. Ini jadi drama nih. Berarti dia jadi Udin yang tercerahkan. semenjak dia ketemu gua, dia jadi agak jalannya lurus. Oh, iya. Tadinya bengkok-bengkok. Tadinya dia Tadi begini dia kalau naik sepeda. Tengah jalan, Iya. agak beda yang gini nih main. miring. Nggak, berarti kalau sampai sekarang 2020 udah berapa tahun lu latihan bareng Ian? 7 tahun, 5 tahun? 7 tahunan. Enggak, belum nyampe.
Paling Kan dari 4-5 SD, Pak. tahunan. Itu di SD. Dari SD lu tapi dia. 6 tahunan berarti. Kan lu baru lulus kemarin. Iya, benar. Lu udah sunat lo. Udah, Bang. Kasih lihat. Sunat udah 4 Kasih kali. lihat. Kasih Tadi lihat. tadi kata Ian kan lu ngebawa nama satu BMX team nih di Jabar ya, di kelas Iya. junior. Bener nggak? Bener nggak ya? Benar. Juara 1 ya? Juara Ian. satu. Weh. Tangan dong. Juara 1. Iya enggak sia-sia gua ajarin Asik. Sebelumnya sama juga di event itu juga, cuman di Bandung. Cuma di Di Bandung. Bandung gue juara 5, soalnya Iya. open. Dia udah Oh, di Bandung. beraniin diri buat ikut Beraniin open. diri buat ngikut open yang kelas-kelasnya Oke. udah parah banget itu, keren-keren semua triknya. Tingkat 5. Oh. Kalau lu pertama kali ketemu Ian? Nah, kalau saya pribadi pertama dari awal ketemu Ayan Sopiani Lagi main hujanan. Enggak, lagi nadangin. Kelereng. Lagi nadangin air deh. iseng-iseng nggak sengaja lihat Ayan latihan, wah kayaknya seru nih main sepeda gini. Lu samperin tuh. Nah, terus nyamperin tuh latihan, niat Ayan latihan sama abang tuh waktu itu. Iya. Nyoba-nyoba belajar naik sepedanya. Wah, enak kan nih sepeda mahal. Wah, tidak mahal. Dia tahu rasa yang mahal. Iya, weh. ada gimana gitu ya? Ngegrendek gitu lah. Apa tuh? Terus itu ketemu Awalnya baru ya? Iya, baru tuh. awalnya dia lihat gua latihan tuh kayaknya gampang banget gitu. Iya. Pas dia udah masuk ke dunia Dunianya, BMX itu, eh. ternyata enggak seperti yang dia kira. Langsung tuh kita langsung ya, pada daradas jadi. banyak langsung banyak cedera ya. Sampai ke pelinder. Kepelinder. Kita sewa. Kagak apa-apa udah. Itu berapa lama? Udah berapa lama latihan? Nah, latihan sekitar sebulan lebih lah. Belajar. Hampir 2 bulan berarti Iya, ya. belajar. Berarti latihan. baru dong Yan. Ini anak murid. Baru. Ini yang terakhir dong. Maksudnya di antara anak-anak murid lo yang lain ini yang paling baru gitu. Iya. Paling muda juga. Paling muda. Wih. Wih. Paling tua nih dia nih. Oh, gitu. Ada lagi temen gue satu. Berapa lagi Dan? 4. Tiga lagi. Nah, iya, gue mau ngomongin satu BMX team. Itu ada berapa orang sih membernya? Membernya ada street ada 3, Street ada 3. sama flatland Ada 4, 5. 40. 5. Kalau ya itu lu semua yang Yang ngajarin. ngajarin. Iya, Street juga. street juga tapi gua nggak terlalu ke Paling di basic ya. paling basic gua masih tahu. Oh iya Pak. Oh, BMX street tuh kayak gini nih basicnya manual. Iya. Ngobrolin sepeda nih, sepeda. Sepeda mahal nggak sih, Yan? Murah, Wen. Sepeda sih murah. Nggak, soalnya belum banyak yang belum tahu gitu masalah spare part BMX segala macam ya kan. Kelihatannya murah kan tuh Iya. sepeda biasa. Nih, biasa. gini untuk Ya kan? untuk bentukan yang kayak gini lo habis berapa nih buat restorasi segala Enggak macam? tanya aja setangnya berapa. Udah nggak hitung Wer itu Wer. Ini kira-kira 25-an. 25 juta. Nah, Ninja aja beli ninja udah. Gua bangun Vespa cakep itu. lihat, Jis, penasaran nih. Ini 25 juta. Nah, mereka kan main BMX juga dong. Sepedanya nggak murah juga dong pastinya. Ya, standar lah gitu kan. Terlalu murah. Gue mau nanya buat dia, lu dapet duit dari mana sih? Kita kuli bangunan. Dapat lah. Enggak kan? Nih, dia SD dulu ya kan pertama kali. Pasti kan udah mulai nyicil. Dia juga masih sekolah kan? Nah, lu siapa dulu nih tanya nih? Nah, lu dulu dah. Lu. Kalau gue dulu kan dari duit sunat. Duit sunat. Ini jadi begini sunatnya berapa kali? Jadi begitu sudah tuh udah. Habis itu dari duit lebaran ngumpulin duit Nyicil jajan, duit kayak harian dari orang beli tua gitu. pelek dulu, beli batangan dulu, beli stang dulu gitu satu. Oh, berarti lu sunat kelas 6 ya? Iya, gue bilang. Keras ya? Udah keras. Udah. Mau bikin Enggak, ini enggak? itu tulang mudanya udah agak coklat. Kalau dipotong agak keras jadinya gitu. Oh, berarti lu dari uang sunat nih awalnya. Awalnya. Kalau gua dulu Jis sunat Sunat beli apa lu? mobil remote gua sama Walkman dulu pengen buat Walkman gitu kan. DVD aja. Iya. Sama PS1. Nintendo lu. Nintendo. PSP enggak PSP? Kalau lu gimana? Nah, kalau saya pribadi itu dari Dari hasil nikah.
Masih sekolah. Masih di bawah umur. Udah ya, waktu itu tuh bantu-bantuin bapak suka kerja di Mana ya? Nah, Biong. Gua aja belum kayak Bantuin bapak lu usaha lah gitu ya. iya, ibaratnya gitu. Nah, Dapat dari situ upah. kan lumayan lah dapatnya ya. Nah, saya sisihin terus saya kumpulin ya langsung kebeli dah sepeda. Walaupun masih Masih standar, tapi udah segitu saking niatnya guys, gue guys. gila. Mabok lu ya. Satu BMX, ngobrolin satu BMX ya Jis ya. Itu satu BMX ada jadwal latihan gak sih? Kita setiap hari sih, setiap pagi. Setiap hari. Tapi kalau ngumpulnya mas tiap Sabtu Minggu. Weekend, Sabtu weekend. Karena emang weekend. kebanyakan ridernya tuh pekerja. Kerja, sekolah ya. Mungkin di era pandemi ini mereka bebas mungkin. Enggak bebas, mereka pagi mungkin absen. Cuman absen doang tinggalin. Ini biasanya screenshot foto tuh ya, taruhan kamera. Daring. Kalau enggak latihan BMX online. Ya nggak bisa, gimana HP-nya pecah. Geleng aja geleng. Itu setiap weekend kalian kumpul. Iya. Kalau itu ada hari-hari tertentu nggak? Misalkan kalian hari Sabtu kalian kumpul di mana? Nah, kadang kita hari Sabtu Minggu itu kita ngadain acara kayak goes kemana, kayak cek spot gitu. Oh iya kayak misalkan yuk kita ke daerah tempat baru lah. daerah Tempat-tempat Cilengsi baru. misalkan. Yuk bareng-bareng gitu. Biar kita sama orang luar juga kita Nemu orang baru lagi teman gitu ya. Kalau- Racunin orang lagi. Iya, peracunin kayaknya nih. Racunan tadi ya udah. Kalau misalkan ada event, jangan event yang besar dah, event-event biasa. Berarti kalian bawa nama satu BMX dong, Pasti. bawa Iya, bendera kalau gitu. Misalkan kalau misalkan kayak lokalan Bekasi gitu, Iya. paling bawa nama satu BMX. Kalau misalkan udah kayak sejauh barat gitu, kita udah masuknya Bekasi. Kita bisa Ranah yang lebih luas. ngeinin Kabupaten Bekasi misalkan, iya. ada yang ngewakilin Kota Bekasi gitu. Jadi buat lo yang mau ikut latihan BMX, tinggal tanya aja ke dia DM. Oke, Instagram lo. siap. Apa Instagram lo? Instagram gua Ian Sofian 214. Wih, nanti Ian sendiri nih yang ngajarin ya, nah. Iya. Kalau satu BMX ada nggak satu BMX? Media sosial di Instagram. Satu BMX itu @1BMX Tim. Wih. Satu BMX tim. Oke. Follow jangan lupa. Follow IG gue juga guys. nanti ada di Ariansa 129. Wih. Satunya siapa? Brad Didan. Wih. Sabet nama lu. Brad Didan. Waduh. Nanti ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kita kasih di deskripsi ya. Nah, ini sesi terakhir nih. Gua Sesi punya terakhir. Jawab cepat. Buat Ian ya, lu Siap, berdua. siap. Oke. Tonton aja. Lu ngetawain Ian aja. Nontonin Kita aja. punya games apa Jis namanya? Jawab cepat. Jawab cepat. Jadi mental lu. Ininya gimana nih? nih ginian gini. Gua nanya lu jawab gitu doang. Kita Perasaan gue gak enak nih. enggak. Jadi gini Yan. Kita ngasih dua pilihan, lalu pilih salah satu dengan cepat. Iya. Oke. Bisa kita mulai? Tapi ada pilihan kan? Iya, pilihannya dua. Siap. Ya, yang mungkin nggak enak juga. Makanya Oke, itu. langsung ya. Oke, langsung. Pertanyaan pertama. Wih. Pilih BMX atau istri? BMX atau istri? Cepat. Next question. Jadi pelatih atau player? Pelatih. Wih. Karena kalau pelatih nggak ada ujungnya. Wih, bener. Rider. Lagi nih, cedera atau sepeda trouble parah? Cedera. Dia enggak karena pedanya mahal mungkin. Enggak bisa. Karena kalau misalkan sepeda sehat juga pasti bakalan cedera. Wih. Janganlah ya kan. Kita pengen sehat-sehat aja. Semoga Oke. aja kan kita ngomong pahitnya dulu. Wih, bener. Yang keempat. Jauh dari keluarga atau jauh dari BMX? Ya, jauh dari BMX dah. Ya. Karena keluarga segalanya ya. Keluarga segalanya. Karena keluarga segalanya, Ji. Tadi yang pertama boleh ganti kan?
Ntar diedit. Satu lagi nih. Yang terakhir, Pamungkas, ada apa, Jess? Gagal di banyak event atau gagal di Platnas? Gagal banyak event atau di Platnas? Gagal di Platnas. Weh. Karena kalau misalkan gua gagal di Platnas bisa ngulang lagi. Oh benar, masih banyak kesempatan. Karena kan di Platnas itu Per event ya? setiap ridernya tuh berat-berat banget. Wih. Melawannya susah loh. Banyak jalan menuju Roma. Kata siapa lu pernah ke Roma lu? Lah banyak ya lo celduk ya lo. Oke. Oke, sekian. makasih banget nih buat Ian dan tim. Tim Itu BMX ada ya. Dani, ada Rian juga. Udah Oke. mau mampir ke channel kita. Benar. Ya, terima kasih banget gua nih juga nih udah diundang di Udah disuguhin ini. Ya. OTD. Wih, OTS. Aduh. OTS. Wih, obrolan Tanpa solusi. Wih, lambat lu. Sekali lagi, OTS. Obrolan tanpa solusi. Wih, mantap.